Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara memasukkan animasi ke dalam PowerPoint. Ketika kalian sudah membuka software PowerPoint, ya, akan muncul tampilan yang seperti ini, di mana kalian disuguhkan dengan berbagai macam template. Ya, ini ada sangat banyak sekali template yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa pilih salah satu template di sini ya, tapi saya akan mencontohkan dengan menggunakan blank presentation. Oke. Setelah kalian pilih salah satu template, di sana akan muncul bagian awal atau bagian title, di mana isi dari bagian ini adalah judul. Biasanya ya di sini ada judul. Kemudian pada bagian bawah ini biasanya akan diisikan dengan deskripsi mengenai isi. Jadi deskripsi dari isi presentasi ini apa, seperti itu. Kemudian apabila kalian membutuhkan slide baru, kalian bisa menggunakan yang di new slide ya. Di sini ada banyak sekali, ada title, ada konten dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan apapun di sini ya. Kalian bisa coba satu persatu. Setelah itu untuk memasukkan animasi ya, ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan transition. Transition ini digunakan apabila kalian ingin melihat tampilan antar slide ya. Antar slide-nya itu agar lebih halus. Contohnya di sini ada banyak sekali transisi ya. Ada yang subtle, ada yang exciting, ada yang dinamik, dan masing-masing transisi itu memiliki hasil yang berbeda. Contoh, ada push itu digunakan untuk menampilkan efek transisi ya, dari bawah ke atas bisa, dari samping bisa, dari atas bisa. Caranya kalian bisa ngedit pada bagian efek option. Ya, di sini bisa dari samping, bisa dari atas, seperti itu. Ya. Contoh yang lain. Di sini juga ada misalkan panel peel off ini ya. Peel off ini efeknya seperti kalian membuka buku. Kemudian ada lagi mungkin honeycomb, ini juga bagus. Nah, efeknya seperti sarang lebah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk bagian transition. Kemudian kalau misalkan kalian ingin menganimasikan objek masing-masing, entah itu judul, kemudian logo mungkin ya. Saya akan coba importkan logo dulu. Saya akan masukkan logo. Mana ya tempat saya menaruh logo kemarin ya? Oke, kalau misalkan tidak ada logo, kita bisa menggunakan gambar saja mungkin ya. Oke, ini salah satu gambar yang saya gunakan di kampus saya. Ini gambar sebuah peta ya. Oke, ini saya taruh di slide nomor 2 saja. Oke, kalau misalkan kalian memiliki gambar, ini gambar apapun ya, entah itu logo ataupun gambar button ya, mungkin itu bisa kalian gunakan sebagai transisi ya. Caranya kalian bisa klik pada bagian animation. Di sini sudah banyak sekali animasi yang bisa kalian gunakan. Salah satu contohnya di sini ada noun. Noun itu apabila kalian tidak ingin menganimasikan sesuatu. Kemudian ada entrance. Entrance ini digunakan apabila kalian membuat animasi yang digunakan untuk memasukkan objek tersebut ke dalam presentasi.
Kalau emphasis ini digunakan apabila kalian ingin objek tersebut tetap ada di dalam presentasi namun memiliki animasi sederhana, ataupun juga yang exit ini digunakan untuk kalian mengeluarkan objek dari presentasi. Kita gunakan ketiganya juga bisa. Contohnya seperti ini. Pertama, kita memasukkan objek ini, gambar ini ke dalam animasi. Kita menggunakan boleh bounce ini boleh seperti ini ya Pak. Kemudian kalau misalkan ini dianimasikan lagi bisa kalian bisa melihat di animation panel, klik animation panel, kemudian kita tambahkan lagi dengan animasi yang lain, misalkan dia spin ya, putar. Nah, yang pertama tadi kan kita bounce, dia masuk. Setelah itu kita add lagi animation, kita tambahkan dengan mungkin kita bisa menambahkan spin ya untuk animasi yang keduanya. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua, kemudian yang ketiga mungkin dia akan keluar dari slide ya, keluar dari presentasinya dengan browse ring. Kita sudah menggunakan ketiga animasi, namun apabila kita jalankan, kita akan coba jalankan. Nah, oke, hasilnya seperti itu. Jadi satu persatu akan berjalan. Nah, namun apabila kita tayangkan di dalam slideshow ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita harus melakukan klik terlebih dahulu agar animasinya berjalan satu per satu. Nah, agar kita hanya perlu melakukan satu kali klik, caranya adalah kalian harus melakukan sebuah perbedaan pada animasi kedua dan animasi ketiga. Caranya ya, kalian klik panah pada sebelah kanan ini, kemudian kalian ganti menjadi start after previews. Ini apabila kalian tidak ingin kedua animasi tersebut tercampur ya. Kemudian start with previews apabila kalian ingin kedua animasi tersebut berjalan secara bersamaan. Nah, kalau start after previews ya, nanti dia akan berada di sebelah kanan setelah animasi pertama seperti ini. Nah, kalau start with previews ya, berarti dia akan berjalan secara bersamaan. Jadi animasi yang pertama ini akan berjalan dulu, kemudian animasi kedua dan ketiga ini akan berjalan secara bersamaan seperti itu. Oke, dan hasilnya ini. Setelah transisi tadi ya, kemudian akan ada animasi satu yang berjalan secara sendirian dan animasi kedua. Nah, animasi kedua dan ketiga ini tadi saya jalankan secara bersamaan, jadi dia memutar dan membesar seperti itu. Oke. Kemudian untuk pemberian animasi yang lain ya, kalau gambar kita sudah berikan, saya kan juga mencontohkan cara membuat animasi sederhana dengan menggunakan shapes. Jadi di sini ada banyak sekali objek ya, dan kalian bisa menggunakan objek-objek ini. Saya akan menambahkan terlebih dahulu slide-nya blank saja, kosong. Setelah itu saya tambahkan dengan shapes. Oke, pada bagian shapes saya akan memberikan objek dengan sebuah bentuk tertentu, misalkan ini. Oke, ini akan saya buat menjadi empat objek ya. Satu, kemudian saya copy,
Saya paste di sini. Oke. Setelah itu saya pindahkan ke arah sini. Atau kalian juga bisa menggunakan ketika langsung di copy kemudian dipaste, kalian bisa langsung memutar dengan bagian atas ini ya. Kita klik terlebih dahulu, klik kiri. Setelah itu jangan lupa klik shift ya, kemudian diputar seperti ini. Nah, taruh di sampingnya. Setelah itu kita copy lagi, kita paste, kemudian diputar. Jangan lupa menggunakan shift. Kita taruh di bawah sini, atas. Oke, kita sudah memiliki beberapa objek ya. Lebih tepatnya di sini ada 4 objek yang akan kita animasikan. Yang pertama, saya akan menganimasikan dengan animasi sederhana ya, yaitu misalkan saya ingin menganimasikan dia dengan bergerak sedikit saja, hanya sedikit pergerakan. Oh tidak, ini terlalu panjang. Tidak. Mungkin saya akan memberikan sedikit animasi. Mana ya? Biasanya sering going stream dragon. Oke, ini saja. Titer. Oke, semuanya akan saya beri animasi titer. Ini juga akan saya beri titer. Ini juga titer. Jadi keempatnya mendapatkan animasi yang sama ya, berupa titer ini. Nah, dan keempat-empatnya akan saya buat berjalan secara bersamaan. Jadi ini start with previews, ini juga sama, start with previews. Dan untuk waktunya ya, saya ingin ketika presentasi ini berjalan, pada slide ini ya, slide 3 berjalan, keempat animasi ini berjalan secara bersamaan tanpa harus diklik sampai slide-nya saya alihkan menuju slide ke-4. Misalkan ini saya ambil slide ke-4. Nih. Caranya, setelah kalian mengubah semuanya menjadi start with previews ya, kemudian kalian klik pada bagian animation panel, klik kanan. Setelah itu kalian pilih timing. Nah, di bagian timing itu ada durasi animasi ini berjalan. Misalkan kalian membutuhkan dia untuk sangat cepat, itu juga bisa kita tambahkan menjadi 0,5 second. Kalau misalkan kalian membutuhkannya sangat-sangat lambat, kita bisa menggunakan 5 second. Nah, kemudian untuk mengulanginya lagi, jadi kita bisa mengulangi animasi ini lagi menggunakan repeat. Nah, di sini ada 2 kali, 3 kali, sampai kita melakukan klik berikutnya ataupun kita memindahkan slide. Nah, jadi kita melakukan pemindahan slide ini. Setelah itu kita tekan OK. Kemudian kita cek. Oke, kita lihat. Ini yang tadi ya. Setelah transisi ada efek dari gambar, kemudian nah ini. Jadi untuk keempat animasi ini akan terus berjalan sampai kita membuka slide selanjutnya. Oke, jadi itu saja untuk animasi dengan menggunakan PowerPoint.
Jadi kalian bisa mengeksplor seluruh animasinya di bagian animasi ini. Ada banyak sekali ya. Jadi saya tidak bisa menginformasikan atau mencontohkan satu persatu, tapi paling tidak saya sudah memberikan bagaimana cara menggunakan animasi secara bersamaan, bergantian, dan juga dengan menggunakan timing. Selain menggunakan PowerPoint, ada beberapa dari kalian yang menggunakan Google Slide. Jadi saya juga akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan animasi menggunakan Google Slide. Nah, caranya pun juga tidak terlalu berbeda ya. Jadi yang pertama kalian bisa memilih tema atau template. Di sini ada banyak sekali. Jadi kalian bisa memilih salah satu. Setelah itu ketika kalian sudah klik ya, otomatis akan tertampilkan di bagian tengah sini. Oke, jadi saya akan mencontohkan dengan template yang sama seperti yang satunya, yaitu menggunakan yang hanya biasa saja. Kalau sudah selesai kalian pilih, kalian bisa klik tanda silang di sini agar untuk tampilan temanya tidak terlihat lagi begini. Kemudian untuk bagian pertama ini biasanya kita pakai judul sama seperti di PowerPoint ya, judul. Kemudian yang bawah ini untuk definisi atau deskripsi dari isi gitu. Kemudian untuk membuat sebuah animasi ya, yang pertama kita bisa menggunakan ini di bagian sisipkan ini. Di sini ada animasi. Namun animasi ini bisa kita tampilkan apabila kalian sudah mengklik salah satu objek. Contohnya, di sini saya akan membuat judul dulu, mungkin ini judul. Ini saja. Kemudian kita sisipkan. Kita klik animasi. Nah, untuk penggunaan animasi di slide kita ada juga transisi sama seperti yang di PowerPoint tadi, transisi. Kemudian ada animasi objek. Namun tempatnya ada di sini ya. Kalau misalkan kita menggunakan transisi slide ya, di sini ada lebur, pudar, slide dari kanan, dari kiri, balik, kubus, galeri, dan lain sebagainya. Kita akan mencontohkan yang sama efeknya dengan animasi di PowerPoint, yaitu slide dari kanan misalkan. Ketika kita coba putar, nah ada pergerakan slide dari kanan menuju ke kiri. Oke, ini kenapa namanya setup ini? Oke lah. Kemudian untuk objeknya, animasi objeknya, di sini kita sudah memiliki objek judul ini ya. Kita akan mencoba ada muncul sirna semakin jelas, memudar, melayang ya. Oke lah, melayang. Dia melayang dari kiri misalkan. Kita putar. Melayang dari kiri. Setelah slide animasi, kemudian nah, melayang. Mungkin lebih tepatnya dia bergeser dari kiri ya, bukan melayang dari kiri ya. Oke, tidak masalah. Oke, dia bisa melayang dari kiri. Kemudian di sini ada opsinya apakah itu ketika diklik, apakah setelah dengan sebelumnya, animasi sebelumnya maksudnya ya. Kemudian ada dengan yang sebelumnya atau bersamaan dengan animasi sebelumnya begitu. Oke. Kemudian kita juga bisa menganimasikan sebuah gambar ya. Contohnya saya akan membuat slide baru. Kemudian kita sisipkan gambar. Misalkan di sini kita bisa menelusuri dari internet ya. Itu hal bagusnya. Kenapa ini tidak support? Oke lah. Kita bisa sisipkan gambar melalui Google Drive saya mungkin ya. Ini bisa. Oke, ada banyak sekali gambar di sini.
misalkan saya memiliki sebuah gambar ini ya, acak saja gambarnya. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menganimasikan gambar ini dengan cara yang tadi. Kita klik sisipkan, kemudian animasi. Nah, yang pertama saya akan menambahkan animasi dia muncul dengan cara yang memudar ini misalkan. Kita coba dulu. Oke, jangan. Saya akan tampilkan dengan semakin jelas ini mungkin. Saya akan putar. Oke, bolehlah. Dengan semakin jelas seperti ini. Kemudian, ternyata kita bisa juga menambahkan animasi lain ya. Jadi selain tadi saya sudah menambahkan semakin jelas, ketika diklik, ini saya ganti menjadi setelah yang sebelumnya. Ketika diklik, saya juga bisa menambahkan, misalkan dia diperbesar. Oke. Ini juga dengan yang sebelumnya, jadi bersamaan dengan semakin jelas. Kita putar coba. Oke, dia semakin jelas dan dia diperbesar dari kecil. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, berarti ada 3 animasi. Mungkin diputar saja. Ini juga dengan yang sebelumnya. Kita coba putar. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk membuat sebuah animasi menggunakan Google Slide, itu caranya seperti ini. Jadi yang disisipkan tadi, kemudian klik animasi, kita tambahkan animasinya pada panel sebelah kanan ya. Kalau misalkan kalian menggunakan Google Slide di HP, handphone ya, saya masih belum menemukan bagaimana cara pembuatan animasi pada slide di handphone. Jadi kalian bisa menggunakan WPS Office seperti itu. Bagaimana caranya? Saya akan mencontohkan untuk penggunaan WPS Office. Apabila kalian menggunakan WPS Office, ya, kalian bisa membuka terlebih dahulu aplikasinya. Setelah itu, kalian klik tanda plus di bawah ya. Plus, setelah itu kalian pilih presentasi, pilih temanya. Setelah kalian pilih temanya, di sini bisa kalian gunakan untuk menuliskan judul dan lain sebagainya. Kalian sudah mempelajarinya kemarin. Kemudian untuk memberikan efek animasi, kalian bisa klik di bawah, kiri bawah. Kemudian kalian pilih transisi. Namun kelemahannya adalah pada animasi di dalam WPS Office itu hanya bisa menganimasikan slide-nya saja. Jadi untuk objeknya tidak bisa. Contohnya, kalian bisa langsung memilih salah satu transisi ya di sini. Terserah. Di sini banyak sekali transisi. Jadi hanya terbatas pada slide-nya saja. Untuk objek kita coba ya. Di sini ada judul. Kemudian kita lihat apakah di sini ada bagian animasinya. Desain gambar ukuran slide. Oke. Ternyata tidak ada ya. Jadi untuk transisi atau animasi dalam WPS Office itu hanya ada pada slide-nya saja. Oke, seperti ini pada slide-nya saja. Oke. Sekian pembahasan mengenai pembuatan animasi dengan menggunakan PowerPoint, slide dan juga WPS Office. Apabila kalian masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan di dalam kolom komentar seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.